Berarti sampai dari 2019 jualan di Facebook ya. Habis itu kan jualan di Shopee ya. Tahun Shopee. pas di Shopee dari 2019 juga. Berarti sebelum COVID ya. Tapi masih nggak full Bertahan. pay istilahnya ya. Masih nyantai lah jualannya ya. Nah, Iya. sekarang setelah buka Shopee yang tadinya hanya untuk COD, tiba-tiba ngikut kelas kan, habis itu diterapin, terus Shopee rame gitu. Iya, rame. Ya, sekarang sudah punya 3 toko di Shopee. Selamat malam Om Wi, selamat malam Om Sugeng yang ada di mobil. Pastinya sibuk sekali Om Sugeng yang hari ini ya. Dari Solo ke mana lagi? Dari Solo ini ke Jogja. supaya suaranya kedap. Terus ini baru nunggu makanan. Suaraku masuk Om? Masuk aman-aman. Thank you Om Sugeng ya. Walaupun lagi di jalan, selalu setia menemani kami untuk ngobrol-ngobrol ya, ngobras ya, ngobrol asik. Ngobrol asik malam hari, makin malam makin asik. Ya kan Om? Makin malam makin digosok makin sip. Apa itu Om? Setrika. Oke, kita hari ini ada kedatangan bintang tamu. Ya, bintang tamu kita hari ini. Nah, ini dia nih ya, sudah ada. Ya, Kak Ika. Dari mana? Ya, kita sudah invite Kak Ika. Bintang tamu hari ini spesial ya. Karena produknya lain daripada yang lain, tapi bisa rame banget. Ya, dan ini membuktikan kalau misalnya teman-teman yang di daerah sebenarnya punya banyak keunggulan ya dibandingkan dengan seller-seller di perkotaan. Kenapa? Ya, nanti kita akan bahas. Kenapa? Ya, biar Kak Ika sendiri yang ngomong. Ya, Om Sugeng bagaimana hari ini? Apa kesibukannya hari ini Om? Aman, hari ini banyak ketemu seller dan banyak belajar juga dari seller. Ternyata di luar sana banyak orang-orang yang nggak kelihatan tapi omsetnya gede-gede ya, triknya macam-macam. Jadi hari ini saya pun banyak belajar trik-trik baru dari mereka gimana untuk optimasi ya di marketplace. Belajar hari ini saya banyak intinya belajar ya. Ya, tapi yang saya perhatikan Om dari kelas-kelas kita yang terakhir ini Om ya, dari pas kita ngadain kelas di Jogja, terus kita ngadain kelas di Bandung kemarin ya, terus kan bulan ini kan di Surabaya ya. Saya perhatikan banyak dan kelas saya yang di kantor Shopee kemarin, yang kelas offline saya di Shopee, banyak pemain Facebook Om yang mulai merambah ke marketplace. Benar, ya, jadi hari ini pun sama. Iya, banyak pemain Facebook nih guys ya. Jadi teman-teman, ini satu fenomena kalau menurut saya. Saya melihat fenomenanya kenapa? Karena fenomena karena di Facebook itu sekarang sudah lebih sulit ya untuk mendapatkan cuan. Makanya pemain Facebook ini lari ke marketplace. Ya ini nggak generalisasi ya. Mungkin ada pemain marketplace yang jualan Facebook kan bebas kan. Maksudnya ini kan kita namanya tempat jualan, mau jualan di Facebook, mau jualan di mana. Tapi ini mereka pemain Facebook Ads ya. Nah, kenapa menurut saya ini menarik? Karena saya sendiri kalau coba Facebook Ads ya mungkin sayanya kurang jago ya. Ya terus terang saya harus berguru ke teman-teman yang lebih jago ya. Tapi kok ininya kecil ya, efektivitas iklannya kecil, ROI-nya kecil ya, dan bagus-bagusan di marketplace ya. Jadi saya melihat mungkin ya semakin lama ini semakin mahal untuk teman-teman tuh beriklan di Facebook ya. Ini akan kita validasi akhir bulan ini. Saya akan mengundang pakar Facebook ya, pakar Facebook yang namanya udah household name ya, teman-teman udah kenal ya. Nanti kan di channel Cerita Om Botak ya, di IG Cerita Om Botak kita akan mengundang pakar Facebook, kita akan bahas ini secara detail ya akhir bulan
Ya, oh iya, ada Mantap. warung Angus dari Pontianak. Mantap Om. Ya, ngopi apa hari ini kita? Ke Pontianak kuliner ya pikirannya saya. Mantap ya. Kapan-kapan kita harus nongkrong di Pontianak nih. Mantap di Pontianak. Saya belum pernah ke Pontianak. Oke, kita masih ngundang ya. Sama Kak Ika. Wah, ada Om Riza. Apa kabar Om? Ya, ada Om Riza. Ini Kak Ika-nya dari tadi udah di-invite tapi belum masuk-masuk ya. Tapi gitu ya guys. Jadi saya melihat kalau misalnya Facebook itu masih bagus buat jualan, tapi mungkin ya makin lama ininya makin mahal beriklannya. Dan di sana kan dengan makin maraknya pemain marketplace ya, dan orang-orang tuh makin punya knowledge-nya makin banyak soal marketplace. Jadi begitu mereka lihat ada iklan di Facebook, misalnya ya, ada yang jualan barang di Facebook, mereka langsung cek di marketplace, ini ada barangnya nggak? Ya kan? Iya, rata-rata gitu sih, rata-rata gitu. Tadi dia cerita juga gitu, sama. Ya, waktu zaman dulu ya Om ya, kita kan mungkin nggak terlalu sadar, tapi sekarang kan kita memang sebagai seller juga udah lebih punya education ya Om ya. Jadi kita berasa ya, wah ini saya masuk landing page nih, udah pikirannya pasti satu, ini pasti iklannya mahal nih. Sampai saya diikutin terus masuk landing page ya. Apalagi kalau iklannya produk, langsung kita cari ya dengan kemampuan kita jualan tentunya Om ya. Kata kunci ya. Tapi pemain Facebook ini sebenarnya jago-jago Om. Kata kunci yang dipakai untuk barang-barang yang diiklanin di Facebook. Ini kalau cari di marketplace nggak ketemu. Ya, jadi Kalau nggak ketemu. Jadi saya waktu itu istri tempoh hari mau beli barang, beli produk ya. Di Facebook, oh ini bagus banget buat anak. Ya kan? Saya bilang, wah tunggu dulu, ya jangan beli di Facebook. Mari kita cari kata produknya di marketplace. Oke. Jadi waktu itu saya cari, saya pakai kata kunci yang sama, nggak ketemu itu barang. Ya, akhirnya saya kulik-kulik kata kunci mirip-mirip, ketemu sellernya. Nah, ya harganya itu tentu saja jauh lebih murah di marketplace. Ya jelas lah ya, iklan namanya kan lebih murah di marketplace. Makanya mungkin itu salah satu penyebabnya. Makin kesini teman-teman yang main di Facebook itu makin sulit ya, karena pembelinya pun lebih pintar sekarang untuk cek dulu di Shopee, di Tokopedia. Ya, begitu ya. Ini Kak Ika kayak kesulitan join, malah dia tadi bilang ketik live join gitu. Ya, oke. Saya udah invite loh padahal. Ya. Tapi kalau yang hari ini sih saya ketemu seller yang unik sih kok. Jadi dia cerita kemampuan dia ngiklan di Facebook itu minim banget sih. Kemampuan dia desain juga minim. Kita sudah bergabung bersama kita ya. Kak Ika, selamat malam. Iya. Kak Ika, Malam. apa kabar? Iya, malam. Alhamdulillah baik. Wih. Boleh perkenalkan diri dulu mungkin Kak Ika buat teman-teman Botakers nih, sama teman-teman dari Om Sugengers ya, yang belum tahu Kak Ika. Iya, saya Ika. Biasanya kalau di Instagram Tata Laksana ya. Mungkin ini nama bekennya waktu siaran radio dulu. Saya sudah bergabung sama Om Botak mulai dari awal corona. Terus habis itu banyak sih ilmu-ilmu mulai dari awal sampai akhir. Terus perkembangan Shopee yang terupdate. Terus habis itu terakhir saya ikut di Tangerang. Oh, di Tangerang Om ya? Ya, di Tangerang. Kemarin di Tangerang itu saya benar-benar nekat banget, nggak pernah perjalanan jauh ke sana. Awalnya sih kemarin tuh naik pesawat, terus ya langsung aja bawa mobil, pengen jalan-jalan juga. Terus habis itu nekat ke Tangerang, pakai map dari Gresik ke Tangerang. Ya alhamdulillah ilmunya banyak banget. Terus waktu perjalanan juga Zoom juga sama Om Sugeng. Perjalanan di mobil itu.
Iya, pokoknya perjuangan lah. Yes. saya Kayaknya hobi. Kayaknya waktu ke Tangerang kemarin kan ikut kelasnya saya Om Sugeng ya, Marketplace Expert Class yang di Tangerang bulan Maret ya. Nah, itu belum pernah ke Jakarta atau Tangerang sebelum? Belum pernah. Jadi kemarin tuh benar-benar pakai map. Naik mobil, bawa anak satu, terus sama adik saya satu, sama suami, udah bawa mobil. Wah, kalian wisata pakai ya. map. Iya. Mantap, semangatnya tinggi. Iya. Nah, kalau jualan sendiri itu mulai tahun berapa? Sebelumnya ngapain lah sebelum COVID lah, kalau nggak? Ya. Awalnya itu tahun 2019 awal jualan di Shopee, itu cuma nyoba-nyoba. Awalnya juga di Facebook itu aktif banget di Facebook, terus habis itu nyoba di Marketplace, terus habis itu lama-lama banyak yang minta COD, ya udah aku ngaktifin di Shopee, semuanya di Marketplace itu. Terus sekarang untuk kejar COD ya? Iya, kejar COD juga. Berarti dari awal itu jualan di Shopee 2019 ya. Itu jualan apa di Shopee? Jualan alat musik itu. Jadi alat musik tradisional. Jadi kita di sini di Gresik itu kan banyak ada alat musik rebana, djembe, macam-macam gitu. Kita jual di Shopee, terus habis itu dari Facebook, di marketnya Facebook gitu loh. Terus habis itu kita kalau mau COD tak alihkan ke Shopee gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi dari 2019 itu Taika tuh jualan alat musik apa rebana ya, sama djembe. Nah itu rebana sama djembe dipakai buat apa ya? Mungkin buat teman-teman yang nggak paham ya. Alat musik untuk apa? Alat musik, kalau rebana itu kan alat musik Islami. Jadi kayak buat sholawatan gitu, buat acara-acara nikahan, terus sampai kadang jadi kita promosiin produk kita sih asli dari Gresik sini gitu. Jadi banyak yang minta yang COD, ya udah aku lewatin Shopee, ternyata semakin berkembang gitu. Ya alhamdulillah. Mantap. Sampai sekarang ya tetap lewat Facebook, tetap Marketplace itu. Jadi dari kemarin itu kan di kelasnya Om Botak Shopee. Oh pakai kata kunci gini. Oh ternyata itu bisa diaplikasikan di Facebook gitu. Jadi saya riset dulu kata kuncinya apa di Facebook. Terus habis itu saya upload. Terus habis itu kalau minta COD ya saya tekan ke Facebook, ke Shopee gitu. Loh, tunggu. Ini menarik ya. Om Sugeng, saya juga baru tahu nih. Berarti sampai dari 2019 jualan di Facebook ya. Habis itu kan jualan di Shopee ya. Tahun pas di Shopee dari 2019 juga. Berarti sebelum COVID ya. Tapi masih nggak full day istilahnya ya. Masih nyantai lah jualannya ya. Nah, iya. Sekarang setelah buka Shopee yang tadinya hanya untuk COD, tiba-tiba ngikut kelas kan, habis itu diterapin, terus Shopee rame gitu. Iya, rame. Ya sekarang sudah punya 3 toko di Shopee. Wah, ya kali bilang tadinya tempat buat buang barang doang, buat barang COD jadi rame, sekarang punya 3 toko di Shopee ya. Iya. Pulang-pulang langsung ambil admin 2. Mantap. Ya kan itu ilmunya Kak Rika sendiri, ilmunya Om Botak sendiri, ilmunya Om Sugeng sendiri. Jadi Kak Rika yang katanya hitung-hitungan, terus ya udah saya fokus hitung-hitungan, terus habis itu satunya pengembangan, ya udah satunya pengembangan, terus habis itu satunya itu fokus di penjualan gitu. Jadi langsung ambil admin 2 sekarang, mau tambah lagi. Aduh, ya mantap nih. Tahun 2019 itu mulainya sendiri, nggak punya admin kan? Sendiri, nggak ada. Sendiri. Tahun habis 2021 baru resign dari kerja, nggak boleh suami kerja, terus habis itu ya udah daripada fokus ke jualan gitu.
Terus habis itu ngerekrut 1, 2, 3, sekarang punya 6. Wah, mantap. Berarti sekarang sudah ada 6 adminnya ya? Ya, admin sama packing lah. Jadi saya di sini kan gini, jadi teman-teman itu jadi ya bisa packing, bisa admin, terus habis itu bisa fotografer, dari semuanya. Tak ajarin semuanya gitu. Ya alhamdulillah lah. Soalnya katanya Kak Rita kan yang penting kan cuan. Yang katanya Botak katanya yang penting kita harus punya sales. Terus yang katanya Sugeng apa itu? Kita itu harus fokus ke penjualan. Ya udah. Oh ternyata ilmunya sendiri-sendiri jadi 1, pulang-pulang ambil admin lagi 2. Mantap ini. Lah ilmunya sendiri-sendiri. Pokoknya mantep lah. Beda orang, beda ilmu dijadikan 1. Ya, awalnya dulu itu rame jualan di Facebook gitu. Rame? Sampai sekarang sih. Loh. Tunggu, dulu itu jualan di Facebook rame. Tapi sekarang ramean di mana? Ramean di Shopee, tapi tetap fokus ada admin di Facebook. Admin Facebook ada sendiri, jadi kayak influencer aja. Jadi kita itu upload di marketplace, jadi punya Facebook 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu setiap hari harus upload. Terus habis itu ya ngefeknya itu banyak gitu. Jadi kalau orang tua-tua nggak bisa COD gitu, ya udah Pak, nggak apa-apa Pak, tak COD-in. Jadi HP-nya karyawan saya itu, ayo COD ini, bapaknya pokoknya tinggal di luar di tempat. Saya kan yang beli kan orang tua-tua, nggak mungkin kayak jual beli sapu atau beli barang-barangnya nggak penting seperti di Shopee gitu kan, nggak mungkin juga saya jual di Facebook gitu. Jadi kan barang-barang yang besar-besar yang mahal harganya kan 800, 900, 2 juta gitu. Masa orangnya minta COD nggak saya COD kan, ya udah pakai HP-nya admin saya kumpulkan, ayo COD hari ini siapa ya alhamdulillah banyak. Jadi marketnya orang tua-tua. Keseringan COD fee-nya 10% dong sekarang. Ya nggak apa-apa sih, yang penting kan orangnya mau nanggung. Yang penting orangnya mau. Iya, jadi kita kasih solusi ongkirnya lebih mahal Pak kalau COD Pak gitu. Oh nggak masalah gitu. Yang penting aman lah gitu. Nggak pernah ke Shopee sama Shopee. Mungkin kalau sering itu tertunda lama gitu 1-2 jam dari Shopee, aman, tetap bisa ngeprint gitu. Kak, ini kan jualannya kan rebana pas COVID kan orang nggak ada pesta ya kan, ya kok masih bisa sih jualan barang yang orang tuh nggak pesta, nggak nyari gitu pas COVID. Pelaku sih barangnya. Masih ingat kata-kata Om Botak? Iya, katanya kan gini, di sini nggak hujan, di sana nggak hujan gitu. Om Botak kan jualan payung, saya juga positif, saya jualan di sini nggak rame, di sana rame. Gitu kan, ilmu itu kan nggak harus teori gitu, jadi masuknya ini ya, oke positif. Saya nggak inget ngomongnya. Wah mantap, ini produksi sendiri ya? Ya, saya produksi sendiri, terus habis itu disetorin sama orang-orang kampung, orang-orang desa gitu ya, alhamdulillah lah. Kayak gitu ya, di sini istilahnya juragan lah. Waduh, juragan ya. Kalau gitu di juragan ya. Izin main ke tempat juragan nanti ya. Intinya gini, kalau kita sepi itu kita yang penting bisa tetap mempertahankan. Jadi saya mau kemarin tuh langsung pulang ambil admin 2 itu gini, kan waktu sepi, tapi aku tetap harus bisa jalan. Gimana caranya bisa jalan? Aku harus ada tim pengembangan, ada tim langsung sendiri yang bisa terus berjalan. Jadi kayak gitu, masa saya ini memberhentikan karyawan saya, waktu rame saja saya ambil. Katanya Om Bota kan gitu, sering posting gitu. Jadi saya harus tetap mempertahankan karyawan ini bagaimana gitu. Jadi kalau rebana sepi, saya cari lainnya gitu. Ya walaupun sedikit-sedikit yang penting ya berjalan lah gitu.
kan kalau rebana itu kan musim-musiman gitu. Tapi saya kan nggak bisa ngambil produk-produk yang musim-musim gitu ya, masih belum berani. Saya ngambil yang ada di kampung aja gitu. Kayak gitu. Jadi kampungnya memang produsen untuk istilahnya kerajinan itu banyak ya? Kayu-kayu gitu banyak kampungnya? Banyak, ada yang kerajinan kayak rotan, terus habis itu sulak kemoceng, terus keset dan lain-lain gitu. Jadi ya begitu. Sekarang lagi musimnya ya alhamdulillah tak suruh packing semuanya. Kalau lagi sepi ya tak suruh buat konten semuanya gitu. Lah, soalnya akun Facebooknya 5 ya? Iya, yang punya karyawan banyak. Juragan. Ya, Juragan nih. Karyawan banyak ya gimana gitu. Ya pokoknya bismillah lah. Yang penting kan kita hidup juga kan bermanfaat buat orang lain. Mereka kan juga amin. Kehidupan mereka untuk kayak gitu, mereka itu menggantungkan kita lah gitu kan gitu. Jadi saya harus bisa gitu. Intinya gitu. Kayak gitu. Mbak Tata mau tanya, itu kalau jualan juga live nggak? Saya live kalau lagi sepi. Kalau lagi ramai ya. Kalau live-nya terus dipraktekin, main gitu, main rebananya. Iya, kan anak buah saya itu saya latih semuanya. Jadi kayak gitu jadi semuanya tuh tak latih gini gitu waktu lagi. Jadi kalau lagi sepi gitu ya briefing buat konten, buat ya itu. Saya kan musim-musiman toh. Jadi kita itu gimana caranya harus tetap keluar buat tetap ada orderan, terus habis itu rame, tetap harus gitu. Jadi nggak sampai memperhatikan karyawan kayak pabrik pray gitu, intinya gitulah. Saya itu harus tetap berjuang buat karyawan saya juga gitu. Live itu juga ya 1 hari atau 1 minggu sekali tetap harus live lah gitu. Kalau sepi ya, kalau rame nggak usah live ya Mbak? Ya keteteran. Packing nggak yang keteteran. Gitu. Ya alhamdulillah. Mbak, kalau kemarin ikut kelas di Tangerang, kira-kira yang paling nyantol apa Mbak? Yang paling berkesan gitu, yang paling benar-benar kemarin kesannya ikut di sana gitu apa Mbak? Di Tangerang kan udah jauh-jauh tuh kemarin. Juga sebelumnya ikut kelas ada ya, saya Zoom itu ya, Mbak juga ikut ya? Ya, saya di mobil itu waktu perjalanan ke Tangerang. Terus kelasnya Om Putra juga. Terus ya yang di Tangerang yaitu jadi kita mindset kita kalau jualan itu dirubah. Jadi berubahnya gini, oh saya lagi sepi, kenapa ya kok sepi ya, kenapa jadi kita tahu mindsetnya itu dirubah. Oh ini kalau lagi sepi jadi penghasilannya sepi, kenapa viewernya banyak tapi kok nggak ada orderan gitu, jadi dirubah gitu. Katanya Kak Rika kan yang penting itu kita harus cuan. Ya udah kita hitung jadi Excel. Sampai saya kemarin DM Kak Rika terima kasih ya, meskipun cuma Excel 1 + 1 2 + 2 tapi ya tetap ya pakai Excel, harus pakai Excel gitu. Jadi kita tahu posisinya sepi, rame, kenapa nggak bisa, kenapa ini tuh nggak terjual tapi pengunjungnya banyak gitu. Jadi mindsetnya itu diganti lah. Maksudnya itu kadang dulu itu sebelum ikut kelas itu kan kenapa ya kok sepi ya, nggak tahu solusinya, nggak tahu cara memikirkannya ini kenapa gitu. Sekarang dari Tangerang alhamdulillah ya gitu. Mindsetnya kita itu diganti ya. Jadi anak desa, jadi anak kota lah, paling nggak kayak Kak Rika pendidikannya. Ya. Keren. Habis keren ya. Iya. Coba Kak Rika, nih Desari belum bersuara nih. Kita mau menyambut Kak Rika. Desari disebut-sebut terus sama Kak Rika. Iya, aduh, Kak Ika nih rajin banget ya kayaknya. Kalau aku share story dia yang paling duluan komen gitu kan, dia yang paling duluan nge-like gitu, rajin banget gitu, keren. Ya, terus happy ya. Jadi kita share apa yang kita tahu di Tangerang kan, di MSC Shopee kemarin, di Marketplace Expert kelas kemarin. Ternyata
ilmu yang kita sharing tuh dipraktekkan gitu, itu sesuatu yang buatku sih happy banget sih ya. Ya nggak sih Om? Terus kayak oh iya ya, ternyata bermanfaat banget nih buat Kak Ika gitu kan. Ya itu happy banget sih. Iya. Sampai inget apa jalan rebana sama hujan tadi sama payungnya Om Botak tadi itu sih mindsetnya keren. Iya, ya positive thinking itu. Katanya Om Sugeng kan kita itu harus pemikiran positif gitu kata-katanya. Masih ingat. Ya ilmunya itu nggak nyerap semuanya, tapi kata-katanya itu bikin semangat. Jadi katanya Om Sugeng kan positif, baru positif. Oh iya positif, kudu iso kayak bahasa Jawa nih gitu, bahasa Jawa kudu iso. Iya. Gitu. Berarti ilmunya kadang lupa ya. Iya. Semangatnya yang inget. Aku mau nanya dong, kok bisa tiba-tiba jualan rebana itu gimana ceritanya? Bapak itu aslinya itu yang buat. Terus habis itu saya dari kuliah itu dodol jualan. Dari waktu kuliah itu saya itu memang orang tua itu nggak punya. Jadi saya itu sama jualan sepatu, jualan di PGS itu, Pusat Grosir Surabaya itu loh, ngambil sepatu tak jualin di Facebook, Instagram itu, dan non COD itu satu hari itu jadi pulang kuliah itu bawa ronjot setiap hari ya, jualan online gitu. Terus habis itu lulus kuliah disuruh bapak, wes gak usah jualan sepatu, jualan rebana aja gitu. Oh gitu, jadi saya jualan rebana itu sampai berkembang semuanya gitu. Yang dulu itu kan bapak kan gini, kuliah dibiayai bapak tapi apa itu sanggung galek dewe intinya gitu, kayak di bahasa Jawanya gitu. Ya udah saya jualan sepatu di Facebook, di Instagram gitu ya, rame, nggak ada COD transfer. Tapi sekarang di Shopee kan lebih enak gitu. Dulu awalnya memang basicnya itu jualan dari awal kuliah. Intinya gitu. Nah, buat teman-teman yang mau bergabung nih, nanti Kak Ika ini bakal jadi salah satu peserta di marketplace Shopee Expert Class ya, yang ada di Surabaya tanggal 19 sampai 20 Kak Ika ya. Nanti ada ya? Iya. Nah, jadi buat teman-teman yang memang ada di wilayah Jawa Timur ya, ini jangan lupa ya, kita ada 19 sampai 20 Agustus ini di Surabaya. Ini pertama kali kita buka di Surabaya ya, Om Sugeng ya, Karika ya. Ini pertama kali kita ke Surabaya. Ini dapat benefit apa Om Sugeng kalau misalnya ngikut nih di ini, dan materi apa yang kita bawakan nih Om Sugeng? Yang jelas kita ada satu perubahan yang sangat signifikan ya, dimana ketika di Tangerang mungkin Mbak Tata ikut itu kita cuma 1 hari, dan kita banyak terima feedback yang mengatakan bahwa waktunya kurang. Nah, jadi ini yang di Surabaya kita 2 hari, dan kita ngerasa kayak Mbak Tata tadi ya, terkadang tidak hanya ilmu yang dicari, tapi saling berbagi spirit, saling berbagi semangat. Jadi kita nanti juga ada sesi diskusi, ada sesi networking night. Nah, itu di luar materi ya. Jadi kita pengen juga saling berbagi pengalaman masing-masing, karena kalau mungkin teman-teman nanti sudah jualan lama di Shopee, penggunaan fitur-fitur mungkin tidak paham semua. Nanti kita di kelas paling menambahkan sedikit tips-tips dan yang memang berdasarkan experience kami. Tapi untuk yang berbagi kehidupan ya, istilahnya berbagi spirit untuk kita cerita bareng, nah itu sesuatu yang bagi saya pribadi merupakan setiap kali kita ada pertemuan seperti ini merupakan sebuah kejutan ya, dan saya selalu mendapati banyak cerita-cerita dari teman-teman yang lain yang pulang dari kelas sebenarnya saya yang malah lebih banyak belajar. Jadi saya harap kalau teman-teman berkenan untuk join, nanti di sana kita bisa saling berbagi energi yang positif ya tentunya, dan belajar bareng. Seperti itu sih. Kalau untuk materi-materinya nanti apa nih Kak Rika yang akan kita bahas di 2 hari workshop ini? Jadi ini spesial banget ya teman-teman, apalagi yang di Surabaya nih. Ini kali kedua kita bikin
2 hari marketplace expert class. Jadi bakal ngobrol sama 3 mentor tambah 1 mystery guest ya. Nah, di materi yang pertama kita bakal belajar apa sih kurangnya toko kita. Kenapa sih toko kita tuh kurang greget gitu. Nah, itu akan kita bahas di materi yang pertama, dan untuk detailnya kita akan belajar di materi-materi yang lainnya di 2 hari itu. Misalnya nih, aku kenapa ya toko sepi gitu. Terus udah gitu, oh berarti pengunjungnya kurang banyak. Oh, gimana sih cara nambahin pengunjung gitu kan? Dari ini ya, itu ada sesinya sendiri gitu kan. Terus ada lagi nih yang misalnya aku iklannya boncos mulu gitu kan, atau kagak ngerti lah gimana cara iklan gitu kan, atau mau ningkatin lagi penjualan dengan iklannya sekarang udah bagus mau ditingkatin lagi gitu. Itu gimana caranya? Ada sesi iklannya, dan sesi iklan buat Surabaya 4 sesi ya Om ya. Jadi itu oh my god, itu dari yang paling sampai dalam-dalamnya lah gitu kita bahas gitu kan. Terus udah gitu kita juga bakal bahas gimana sih supaya orang yang datang ke dalam toko jadi belanja, gak cuma window shopping doang kan. Nah terus kita bakal bahas apa lagi ya, kayaknya banyak banget gitu materinya. Ada SOP juga ya, jadi gimana supaya kita ngatur warehouse kita supaya ada sistemnya dan bagus gitu kan. Dan ya materi-materi lain seperti misalnya kalau ada teman-teman yang nanya jawab, dan ada materi apalagi ya, banyak deh. Jadi teman-teman langsung aja daftar sih sebenarnya ke MEC kelas ini. Terus udah gitu juga kita ada bukunya di situ, sengaja nih ya kita buat materinya semua ada di sana, plus ada kosong-kosongnya. Jadi teman-teman yang belajar di kelas gitu kan, belajar di workshop bisa langsung tulis-tulis materi di bukunya, dan pulang nanti bisa langsung dipraktikkan, nggak lupa karena udah ada tulisan di sono. Terus pulang juga bisa lihat, baca ini kurangnya toko saya di sini, jadi bisa langsung praktek. Dan kalau masih kurang juga bisa tulis juga di sono, banyak banget. Dan teman-teman yang khusus buat ikut yang gold ya, kan kita ada silver sama gold. Kalau teman-teman ikut yang gold, kalian bisa dapat bedah toko juga gitu, bisa ngobrol sama salah satu dari kita, apakah dari Om Sugeng atau dari aku atau dari Om Botak gitu kan, buat dibedah tokonya, buat tahu lebih lanjut ini tuh harusnya digimanain sih si toko supaya berkembang gitu sih. Wow, dan ini adanya nanti di Surabaya teman-teman. Ini limited seat ya. Kita mungkin seatnya itu sisa sekitar 5 lagi ya kemarin ya. Jadi ini benar-benar limited, dan ini pertama kali kita ngadain Surabaya. Belum tentu kita akan balik lagi guys ya, karena saya berasa aduh ya, saya pengennya deket-deket aja nih. Jadi teman-teman ini segera ya. Kalau teman-teman ingin dapat teasernya, kira-kira kalau ikut kelas Rika, kelas Om Sugeng, kelas saya gimana, Jumat ini besok ya kita ada kelas online ya. Nah teman-teman bisa cek di ceritaombotak.com atau ke linknya ke linktree di /MEC Shopee ya. Ini bisa kalian cek ya, atau DM aja salah satu dari kita, bisa dapat teasernya. Kalau kelasnya sama Om Sugeng sama Kak Rika kayak gimana besok ya, Jumat itu teman-teman bisa ikut. Investasi 75.000 per orang kalau bawa teman ya, 2 orang. Jadi teman-teman bisa dapat teaser. Kalau cocok silakan ya join nama kita di Surabaya ya, buat teman-teman di Jawa Timur, karena ini pertama kali kita ke sana dan mungkin kita belum tentu akan balik lagi sih ya. Saya pengennya di Tangerang aja sih, nggak mau jauh-jauh. Ya, oke. Kenapa? Spesial banget kan, karena di Surabaya ini kita bakal bahas si iklannya sampai 4 sesi ya. Beda sama di yang kemarin Bandung kan ceritanya beda lagi. Nah di Surabaya ini sampai dalam banget lah gitu. Makanya sampai dalam banget. Ya. Karena saya sendiri percaya ya, kalau teman-teman bilang masalah oh iya tokonya sepi. Tokonya sepi itu kenapa? Tokonya sepi itu kalau misalnya konversi toko udah bagus, tapi kurang iklannya aja. Nah kita bisa optimasi ya, karena dari metode yang saya terapkan ke teman-teman alumni atau misalnya teman-teman yang tokonya itu sudah saya handle ya, ini bisa meningkatkan traffic hingga 10 kali lipat ya. Nanti saya akan menunjukkan caranya di kelas ya guys ya, gimana cara naikkan traffic sampai 10 kali lipat pada waktu bulan event kemarin ya, pada waktu Ramadan sih kemarin. Jadi ini trafficnya bisa naik dari istilahnya dari angka 1 kali 10 kali ya, omsetnya pun mengikuti. Nah jadi teman-teman sebenarnya traffic itu sangat powerful ya, asalkan menjual produk yang tepat, tokonya bagus, konversi bagus, itu bisa kita gas ya. Tapi iklan itu salah satu fondasi ya. Ada 2 hal lain, produk dan konversi juga akan kita bahas secara dalam. Nah balik lagi ke Kak Ika ya,
Kak, nih saya pengen tanya nih ya, perubahannya dari tadinya tuh istilahnya di kotanya ya, istilahnya di di Gresik tuh ya, itu dari orang tadi ya kenalnya Kak Ika seperti apa, sekarang katanya udah jadi juragan. Itu boleh dong diceritain nih kisah-kisah lucunya kayak gimana gitu, yang tadinya kenal kok tiba-tiba paketnya banyak gitu ya. Maksudnya itu kan emang dari dulu tinggal di sana kan, kok tiba-tiba jadi juragan, orang nggak kaget gitu ya? Enggak sih, saya meskipun apa ya saya biasa aja, soalnya ya memang apa itu dari suami itu disuruh jadi ibu rumah tangga yang penghasil cuan. Terus habis itu kalau di kecamatan di JNT itu kan kayak apa JNT itu kan paketan paling besar kalau di kecamatan sini itu. Saya seller nomor 2 paling banyak gitu. Nomor 1-nya dia makanan lah. Ada seller lain di sini makanan. Jadi saya tuh jadi VIP ya. Intinya gitu. Ya. Juragan. Yes. Kalau saya dalam hati saya tuh juga alhamdulillah bisa bermanfaat buat orang lain, buat rezeki orang banyak gitu. Kalau ditanya orang tuh, wadah juragan terus rezekine wong akeh gitu. Bahasanya sini itu gitu. Rezekinya orang banyak gitu. Jadi saya itu senang dalam hati itu bukan berarti saya menyombongkan, enggak, saya itu bangga. Jadi ya Allah bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Rasanya itu bahagia gitu. Meskipun uangnya enggak seberapa kadang itu, tapi bahagianya itu bisa buat harapan orang lain itu wah sesuatu. Kayak gitu. Ya paketannya ya alhamdulillah sehari sampai 100-200 lah. Lumayan. Wih. Mantap. Ya itu kemarin itu katanya Om Botak itu, jadi kita tahu bagaimana saat produk kita itu banyak yang lihat tapi kok nggak ada konversinya lah, itu saya rubah-rubah sampai saya nyuruh anak buah saya belajar di fotografer, jadi bener-bener tak suruh. Terus habis itu rumahnya tetangga saya kan bagus gitu ya, tak suruh moto di rumahnya tetangga saya gitu ya, foto tak pinjem ya rumahnya ya, nanti tak kasih barang gitu. Sekarang kan lagi jalan ke home living, jadi Mbak tak pinjam ya rumahnya bagus mewah gitu. Saya tak suruh tak pinjam gitu. Saya tadi. Mantap ya. Jadi sampai nyewa fotografer, anak buah saya tak suruh belajar cara moto itu gimana gitu, tak suruh nyewa. Daripada foto terus fotografer mahal. Itu ya, itu yang terpenting kan iklan ya, itu iklan. Jadi kita nggak harus iklan saja, tapi tahu gimana katanya Om Sugeng kan penyakitnya toko masing-masing gitu. Jadi penyakit saya itu ini dikasih obat paracetamol atau apa gitu ya, gitulah. Kan ada obatnya masing-masing. Yang tahu andai kata itu kita itu dokternya gitu. Kalau dokter nggak berilmu kan nggak bisa mengobati gitu. Nah, katanya Om Sugeng itu kan gitu. Jadi saya ini mantap. Ilmunya yang di Tangerang itu mas ngantuk capek gitu, tapi ya gitu kata-kata semangatnya itu. Jadi habis pulang di Tangerang tak buka, oh iya iling lagi, ingat lagi. Oh kata Karika, oh harus pakai Excel, oh iya pakai Excel. Katanya Om Sugeng harus semangat, positif gitu. Ya. Jadi kita tahu lah intinya penyakitnya toko kita masing-masing gitu. Pokoknya mantap banget lah. Jadi yang nggak tahu apa-apa jadi tahu semuanya gitu penyakitnya. Aslinya itu nggak Shopee saja sih, kalau kemarin ikut pelatihan itu jadi kita itu bisa mengaplikasikan ke semua marketplace. Saya dasarnya kan itu kemarin yang diikut di Tangerang itu, pokoknya mantap gitu. Jadi kita bisa tahu ngulik-ngulik penyakitnya toko kita masing-masing. Intinya kita dokter lah intinya gitu. Kayaknya kalau lagi live gitu nggak pinjem rumah tetanggamu yang bagus gitu sekalian? Enggak. Di rumah aja.
Oh, di rumah aja. Sekalian pinjam buat live streaming ya. Rumah tetangga lebih bagus. Ya, ya nggak apa-apa. Nanti tahun depan bisa juga kok ya bangun rumah. Alhamdulillah, amin. Besok sudah saya siapkan kok gudangnya. Mantap. Saya bangun gudang dulu. Ya, ini lagi bangun gudang. Alhamdulillah selesai Agustus ini. Oh, jadi kemarin ini dapat dana, dikumpulin duit ya. Bangun kemana-mana lagi. Burhan ngomong. Yo, Hasilnya kemarin Sini, kok, masuk sini. Buat Ini buat apa ya? hari ini Ya, buat pengembangan. ada suhu yang lain ini. Sini kok. Sini. Ya. ini Itu orang yang diajak menginspirasi makan. buat kos-kosan. Ini kita diajak makan dari mulai makan sampai selesai, orangnya ngilang ternyata sembunyi dalam mobil. Ini kita baru ngedit ya. Tak tungguin makanannya sampai habis, aku sampai kekenyangan, orangnya nggak ada ternyata di sini. Aduh. Ada yang mau tanya ngomong di sini? Enggak, aku lanjut memakan. Masih lapar. Thank you, lanjut. Oke. Lanjut. Lagi nyumput ternyata kok sugengnya tuh. Iya, supaya kedap suara. Kalau di sana kan rame, ya kan? ya. Om, jawab pertanyaan. Belum ada jawab pertanyaan loh, Om. Tuh pada tanya loh, Om. Belum jawab pertanyaan. Kalau yang mau nanya Kak Ika tuh boleh ya. Maksudnya buat saya sangat menarik ya, karena sebenarnya waktu pertama kali kenal ya, ini salah satu peserta yang cukup menarik ya, karena jualannya unik ya. Kalau yang lain jual baju, jual apa, ini jual rebana, jual alat musik bilangnya ya. Tapi ternyata bisa ya, yang tadinya omsetnya dari awalnya sekian ya, sekarang udah punya 6 admin ya. Ya tadinya paketnya cuma dikit, sekarang udah jadi salah satu VIP customer di JNT. Ya kita nggak usah sebut paket ya, nggak usah sebut omset ya. Tapi ini sebenarnya inspiratif karena saya percaya ya kalau dengan kisahnya ini ya, dan saya yakin ini bukan mau menyombongkan bagaimana, tapi ini bukan mimpi yang mustahil teman-teman. Ya semua orang ya itu bisa. Ya asalkan rajin, tekun, dan tadi tuh dengar dari Kak Ika kan, ya ini cerita sendiri ya. Dia tuh nginget satu-satu, Om Sugeng ngomong apa, Kak Rika ngomong apa, ya si Om Botak ngomong apa, yang saya sendiri juga lupa kalau sih ngomong kayak gitu ya. Jadi semangatnya ya, produknya mungkin produk yang istilahnya ya yang di kampungnya ada ya. Jadi ngambil peluang yang ada di sekitar kita gitu. Di sekelilingnya ada apa yang bisa dikaryakan ya, digarap sungguh-sungguh dengan menggunakan marketplace yang ada, mau di Facebook, mau di Shopee, ya mau di Lazada atau di mana. Tapi semangatnya itu loh, ya sampai ya sekarang rebananya ini mungkin udah ke Shopee ekspor juga kali ya kemarin ya. Ya sudah. Ya istilahnya ekspor juga dari mana? Ya, jadi semangatnya ini sih, ya dan menurut saya teman-teman itu nggak ada yang mustahil ya, selama teman-teman semangat, percaya dengan proses, ya ini nggak tiba-tiba loh. Ya, kalau mau dilihat nih kan dari sebelum COVID tahun 2020, kalau nggak salah ngambil ikut kelasnya online tuh kayak 2020 tengah ya sampai kemarin. Jadi ada prosesnya, nggak langsung tiba-tiba tokonya orderannya 100-200 yang enggak, bertahap sedikit demi sedikit, tapi setiap bulan tuh selalu punya proses yang lebih baik daripada bulan berikutnya ya. Dan kalaupun sepi itu nggak patah semangat, nggak ngurangin pegawai, tapi malah terus melakukan perbaikan di tokonya. Jadi ini sesuatu semangat yang menurut saya tuh luar biasa, dan harus saya sendiri tuh belajar dari dia. Ya
kasihan kalau meliburkan karyawan itu. Saya ini gini, saya bisa makan tapi mereka gimana gitu, intinya gitulah, sangat dari hati ke hati ya nggak bisa gitu, intinya gitu. Meskipun sepi saya masih bisa makan, tapi mereka itu orang yang menggantungkan saya gitu. Saya sudah nggak bisa, saya harus tetap bersemangat gitu, intinya gitu. Jadi ini sepi, ini sepi, ini. Makanya kemarin itu kan kalau waktu puasa gitu kan, Rebana kan memang sepi banget. Di mana-mana itu udah nggak ada produksi. Tapi makanya saya itu sebelum puasa saya harus gimana caranya bisa tahu ilmunya Sobi ini. Benar-benar tahu ilmunya Sobi. Makanya saya nekat berangkat ke Tangerang itu. Sampai saya bilang ke karyawan saya berangkat ke Tangerang ya, doakan ya. Saya pokoknya puasa nggak boleh, meliburkan kalian. Yes, alhamdulillah saya bisa jualan home living meskipun batinya itu sedikit gitu, tapi ya tetap masih bisa buat THR anak-anak gitu. Intinya gitulah. Sampai saya gitu gara-gara. Iya. Ya, memang di mana-mana itu sudah tradisi kalau puasa itu libur, semua produksi itu libur. Memang sudah tradisi lah intinya gitu, sudah dari tahun ke tahun. Tapi saya nggak boleh meliburkan karyawan, nggak boleh. Intinya gitu. Alhamdulillah. Nah ini ada pertanyaan nih, Kak Ika. Nih, karyawannya dari Desi Cafe ya, stay terus dari pagi sampai sore atau bagaimana Kak sistem kerjanya? Silakan. Jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Soalnya kita kan juga orang desa. Kalau kerja sampai malam-malam juga kan gak enak juga. Kita intinya memberikan karyawan itu mengorangkan karyawan lah. Jadi mengorangkan, intinya kayak saya itu kayak orang-orang karyawan itu temen gitu, partner. Terus kalau sudah jam 4 sore ya udah saya ini nggak lepas dari HP itu gini aja, balesin chat gitu saya sendiri gitu. Masih belum bisa melepaskan ke orang kayak teman-teman yang lain gitu. Jadi waktunya jam kerja, waktunya sudah jam 4 ya saya pegang sendiri gitu. Wah. Kalau packingan belum kelar jam 4 gimana? Selesai sih sampai jam 4 sih biasanya itu. Kalau yang besar-besar ya? Gitu ya besok pokoknya besok gitu. Kalau nggak gitu, kalau benar-benar over saya ngambil emak-emak di kampung gitu, saya gaji berapa gitu, kayak intinya borongan gitu, seneng rasanya. Kalau di sini bahagia borongan mana ta gitu, intinya gitu. Kalau di kampung gak ada lagi ta gitu. Emak-emak di kampung gitu. Seneng ya dapat rezeki ya emak-emaknya ya. Ya, emak-emak nganggur di kampung gitu. Nah, sebenarnya di tokonya ini saya lihat dari sekitarnya ini bisa dapat harga yang murah sekali ya. Karena saya masih ingat tuh di tokonya Kak Ika itu ada keset tuh dijualnya 2.000-an ya. Oh iya, ada. Memang kalau di sini tuh kalau home living itu agak banding harga kayak di daerah Pekalongan, tapi saya nggak fokusnya ke situ. Jadi ya tak buat apa ya kalau gitu ya. Ya buat rame-ramean kalau waktu puasa gitu, waktu rame gitu. Buat jangkep-jangkepan gitu. Kayak gitu lah. Soalnya kan jadi fokusnya itu kalau home living itu di sini tuh harganya banding-bandingan kayak di Pekalongan gitu. Kayak cerita-cerita orang Pekalongan gitu. Kayak saya cari yang saya juga gitu. Pekalongan terkenal ya. Iya. Jadi saya nggak mau masuk terjun ke situ lama-lama, jadi ya buat jangkep-jangkepan gitu. Iya. Gimana caranya bisa keluar dari itu loh, banding-bandingan harga? Kayak misalnya tadi kan yang kaset itu kan jualnya kan 3.600, itu bukan kaset kecil loh ya. 35 cm kali 50 cm loh, 3.600 loh. Saya pikir nih ini bahannya dari apa ya? Padahal itu kan kain perca kan lumayan ya, tebel ya. 3.600 untuk kaset kamar mandi loh. Maksudnya gila, ini murah sekali ya produksi lokal. Iya. Tapi ya, gimana caranya keluar itu?
Karika saya nggak fokus itu, fokus ke produk lainnya. Itu di Rebana juga banyak orang yang jual-jual lebih murah itu banyak. Tapi saya tetap fokusnya itu ke penjualan iklan, kayak iklan gitu. Terus habis itu ngasih voucher, ngasih kayak combo hemat atau apa. Katanya Kak Rika kan yang penting kita itu ngitung cuan. Jadi saya itu harus cuan, saya itu harus bati banyak gitu. Jadi saya ingat ilmunya Kak Rika, pokoknya harus cuan ya. Gimana saya terserah mereka jualkan kayak gini, saya jual harga 200.000 kayak Rebana gitu. Lah mereka banyak di daerah sini tuh juga banyak yang iklan, yang itu harganya itu 150. Lah sedangkan itu mepet banget 150. Tapi ya saya tetap harga 200. Ini masih proses haki ini. Masih katanya Kak Rita kan lebih baik haki itu biar orang kan kita bisa jual mahal gitu. Ya udah saya harus bisa jual mahal. Masih proses ini masih cari info sama ke notaris gitu. Jadi harganya itu nggak boleh sampai turun lah gitu. Kita memberikan kualitas yang terbaik. Katanya Om Botak kan gitu, kualitas kan nomor 1. Tapi keren ya teman-teman ya. Teman-teman kita besok ada kelas ya. Besok ada kelas. Jadi kalau teman-teman ini ingin ikut kelasnya kita ya, ini tinggal ke ceritaombotak.com aja ya. Di sini teman-teman tuh bisa ikut ya. Nih saya kasih lihat ya. Teman-teman ini kita bisa ikut kelas ya. Ini besok malam jam 7 sampai jam 8.30 ya, 1,5 jam ya. Tapi biasa offset dikit gitu ya. Jadi ini kelasnya itu 75.000 untuk satu orang kalau teman-teman berdua daftarnya ya. Ini kita akan bahas soal apa Kak Rika besok nih bahas soal kelas ini? Oh iya, kita bakal bahas ilmu-ilmu basic sih buat jualan ya, apalagi buat teman-teman yang baru jualan atau mau belajar buat ngiklan. Tadi baru ngobrol sama temen nih, mau belajar ngiklan ya. Ini mendingan ikutan langsung beginner class supaya tahu dari mana aja sih kita bisa dapetin pengunjung untuk masuk ke Shopee gitu, supaya tokonya bisa rame. Ya, ilmunya basic sih, cuman ini adalah ilmu yang cukup penting ya, karena dari basic ini kita bisa berkembang gitu. Ya, dan buat teman-teman ya, jangan lupa yang teman-teman di Surabaya terutama ya, di Jawa Timur ya, silakan bergabung. Nanti kalau yang mau meet and greet ya sama Kak Ika yang di sini juga bisa, karena Kak Ika nanti juga datang ya sebagai peserta yang riset ya. Ya, teman-teman kalau mau kenalan ya, teman-teman sama-sama Jawa Timur, ayo ya. Kali ini Kak Ika akan datang ke Surabaya. Kita di 4 Point Sheraton Tunjungan Surabaya ya, yang dekat mall, yang katanya bagus tapi saya belum pernah ke sana ya. Hotel ya. Tapi kita akan ke sana dua hari ya. 2 hari kenapa? Karena 1 hari tidak cukup ya, karena di sana selain ada materi udah lengkap banget ya. Iklan aja kita akan ada sekitar 3-4 jam ya minimal ya. Tapi yang penting ini kita ada networking ya. Kita akan ada sharing sesuai dengan keahlian masing-masing, karena di sini ada 3 mentor ya, bukan cuma saya, tapi ada Om Sugeng, ada Kak Rika ya. Favorit banget lah ya pokoknya nih Om Sugeng sama Kak Rika ya. Biasanya mereka yang rame, saya kebagian cuma MC-nya mereka aja sih biasanya. Jadi teman-teman ini ini keren banget pokoknya ya, harus ikut. Kenapa? Karena mungkin ini pertama dan terakhir kalinya kita di Surabaya ya. Kenapa? Karena Surabaya jauh guys ya. Surabaya jauh ya, saya maunya di Tangerang sebenarnya, tapi ini karena Kaika request ya kapan ke Surabaya ya, kita buka di Surabaya untuk yang batch 3 ini, karena batch 4 nanti kita akan ada di Tangerang ya guys ya, balik lagi ke hometown kalau saya ya, hometown Caca kita ya. Jadi teman-teman ya bisa cek di Linktree MEC Shopee atau tinggal DM Karika Om Sugeng atau saya, DM saja ya. DM pasti kita balas ya. Kenapa kita balas? Karena kita memang karena memang kita selalu balas. Oke. Kayaknya mau dong kata-kata motivasi buat teman-teman nih di sini nih yang baru mulai jualan ya. Bilangnya kok ini susah jualan di Shopee ya. Susah jualan di Facebook ya kan. Saya kok
kabupaten ya, nggak ada akses ya. Ini yang jualan ya kayaknya enaknya dari kota aja. Menurut Kak Ika tuh gimana ya harusnya teman-teman ini untuk mulai? Tetap semangat mulai dari awal, dari kita cari-cari ilmu itu nggak harus yang full materi gitu, nggak. Jadi kita itu dari inspirasi orang-orang yang pintar gitu. Saya ini ngerasa orang yang bodoh lah. Maksudnya saya masih pendidikan itu D3 tapi sambil jualan dari kuliah itu demi pengen mencapai cita-cita, tapi ya gitu. Rasanya kayak lihat Kak Rika pintar gitu, waduh sesuatu gitu. Makanya kita belajar, tetap semangat karena ilmu itu selalu update. Makanya saya ikut lagi ke Surabaya itu karena ya pengen update ilmu lagi. Karena kemarin itu ya di Tangerang saya nggak nyesel kalau jauh-jauh ke Tangerang itu juga nggak les nyesel. Soalnya apa? Kita banyak teman di Tangerang. Sampai sekarang kita itu kontek-kontekan teman-teman yang lain. Jadi kontek-kontekan sama anak-anak yang Tangerang yang jualan-jualan online gitu, kontek gimana gitu. Terus habis itu jadi kita tetap semangat dari inspirasi orang-orang yang kayak Om Sugeng, Om Botak, Kak Rika gitu. Jadi kita pantau aja terus Instagram mereka itu, pantau aja. Jadi mereka ilmunya banyak gitu. Nggak nyantol satu tapi nyantolnya itu inspirasi buat kita semangat gitu. Mantap. Oke, thank you banget buat teman-teman. Tinggal DM aja kita ya kalau kalian mau ikut, mau ketemuan. Nanti kita tinggal meet and greet ya di Surabaya buat teman-teman yang ada di Jawa Timur ya. Atau kita tunggu besok di kelas beginner ya. Masih ada tempat, teman-teman, itu online. Jadi kalian bisa dimanapun kalian berada bisa ngikut kelas kita online ya. Tinggal ke ceritaombotak.com, ikut beginner kelasnya buat yang Zoom, atau langsung ketemu kita di Surabaya tanggal 19 sampai 20. See you teman-teman, thank you banget Kak Ika ya, Kak Rika, Om Sugeng yang ada desa di mobil ya. Makanannya udah dingin Om ya Bu. Apa bayarin kok? Diet, nggak makan diet. Iya. Ya, thank you teman-teman yang udah menemani kita live 1 jam ini. Salam sukses buat semuanya, tetap semangat ya. Tetap semangat walaupun traffic naik turun, yang penting kita punya semangat tetap terus naik. Oke. Sampai jumpa di live kita. Bye bye. Halo, saya Sony Kurniawan dari Gersik. Untuk acaranya ini keren banget ya untuk Marketplace Expert Class, karena di sini kita diajarin detail banget mulai dari basic sampai yang expert. Kesan 2 hari ini ikut emisi adalah nambah insight baru, terutama untuk banyak banget fitur-fitur Shopee yang belum aku optimasi. 2 hari selama mengikuti di Marketplace Expert Class, 2 hari ini keren banget. terkulik semua iklan, konversi. Pengalaman 2 hari ini itu benar-benar sangat berkesan. Jadi untuk pengalamannya sendiri itu benar-benar tahu apa yang harus dilakukan. Hai Botakers, channel Cerita Om Botak membuka membership untuk Botakers yang ingin bergabung, dan kita ada 3 level ya. Ada level basic, ada level intermediate, dan level advance. Nah, yang level basic ini ya, Botakers bisa mengakses ya video yang akan dimunculkan di channel terlebih dahulu. Ya, jadi dapat early sneak peek ya, bisa tanpa iklan. Jadi Botakers ini juga mendapatkan loyalty badge, di mana ketika teman-teman komen atau nanya, kita akan kasih prioritas untuk dijawab ya sama Om Botak. Nah, tapi ya basic ini belum dapat 7, saat ini kita sudah ada 77 video ya, atau total durasinya 12 jam video-video daging ya, dari belajar Shopee basic sampai advance ya, sampai daging-dagingnya yang biasanya Om Botak ini bagikan pada waktu kelas-kelas offline ya. Jadi teman-teman yang pengen belajar lebih lagi ya, ayo join Botakers yang intermediate, karena video-video dagingnya itu ada di sana, bukan di basic ya.
Nah, jadi ini kelebihannya dibandingkan basic ini, intermediate dapat semua akses full video ya, dari materi ads ya, dari materi manajemen toko nantinya ya, atau dari materi gimana caranya bikin brand di atau official shop di marketplace ya. Jadi teman-teman, kita akan update materinya. Saat ini saja sudah ada 77 video dan 12 jam ya durasi untuk nontonnya. Dan teman-teman di sini interaksinya juga luar biasa ya, teman-teman yang aktif ya, nanya dan kita akan balesin. Oke? Tapi kalau teman-teman dari basic dan intermediate itu belum cukup puas ya, masih ada satu level lagi, yaitu level advance. Di sini kita akan kasih ya 30 menit mentoring dari Om Botak per bulannya selama kalian berlangganan atau menjadi membership, dan akan mendapatkan ya diskon apabila teman-teman Botaker Advance ini ingin ikut kelas atau training offline kita. Ditunggu ya teman-teman untuk jadi Botakers ya. Ambil yang intermediate kan, menurut saya itu good deal banget. Dengan harga itu dan dengan video dan semua materi yang teman-teman dapatkan itu good deal banget ya. Materinya karena runut ya. Jadi nggak comot sana sini tapi runut ya. Sudah kita bagi secara kurikulum ya, part 1-nya apa, part 2-nya apa dan sebagainya. Sampai jumpa di kelas.